Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang regresi dan korelasi sederhana. Kelompok 6 yang terdiri dari Reni Ambarita, Adelia Nugraheni, Atika Wulansari, Tivira Geni Firdaus, Zafira Kandiasti Putri. Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Regresi menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan antara variabel yang satu sebagai penyebab dan variabel yang lain sebagai akibat. Regresi linier sederhana memiliki fungsi sebagai satu penguji hubungan korelasi pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. 2. Melakukan prediksi atau estimasi variabel terikat berdasarkan variabel bebasnya. 3. Data yang dianalisis harus berupa data yang berskala interval atau rasio. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel prediktor dengan satu variabel kriterium disebut analisis regresi sederhana atau tunggal. Sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu variabel disebut analisis regresi ganda. Jenis-jenis persamaan regresi. A. Regresi linear. Terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. B. Regresi nonlinear. Terdiri dari regresi eksponensia. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Penggambaran garis regresi ada dua. 1. Metode diagram pencar atau berserak. Setelah ditetapkan bahwa terdapat hubungan logis di antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, tahap selanjutnya adalah menggunakan grafik. Grafik ini disebut diagram pencar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang dinilai sebagai variabel tak bebas maupun bebas. Diagram pencar ini memiliki dua manfaat, yaitu 1. Membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. 2. Membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Metode jumlah kuadrat terkecil. Secara umum, metode kuadrat terkecil menggunakan garis lurus untuk melewati titik-titik tertentu yang dikenal dengan metode kuadrat terkecil linear atau biasa. Garis ini disebut sebagai garis paling sesuai yang mana jumlah kuadrat jarak dari titik-titik tersebut diminimalkan. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram terpencar disebut persamaan garis regresi. Untuk mendapatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, hingga bentuk persamaan regresi adalah Y sama dengan A tambah BX, Y dibaca Y topik. Kesamaan di antara garis regresi dan garis tren tidak dapat berakhir dengan persamaan garis lurus. Garis regresi seperti garis tren dan nilai tengah aritmatika. Kedua simetris yaitu kurung kurawal dibaca sigma, Y variabel kriterium, X variabel prediktor. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah atau two-tailed. Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah. Terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y.
Pengertian koefisien korelasi. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi diketemukan tidak sama dengan 0, maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika koefisien korelasi diketemukan plus 1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna antara hubungan linear sempurna dengan kemiringan slope positif. Jika korelasi kemiringan diketemukan minus 1, maka hubungan tersebut disebut dengan korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan slope negatif. Nilai korelasi 0 tidak berkorelasi 0,01 sampai 0,20 sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,41 sampai 0,60 agak rendah, 0,61 sampai 0,80 cukup, 0,81 sampai 0,99 tinggi, dan 1 sangat tinggi. Korelasi person digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data, interval atau rasio yang sama. Koefisien korelasi sebesar min 1 berarti hubungan negatif yang kuat. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan hubungan negatif sempurna antar variabel. Jika koefisien korelasi 0, maka tidak ada hubungan. Apalagi jika koefisien korelasi 1 berarti hubungan positif kuat. Oleh karena itu, ini menyiratkan hubungan positif sempurna antar variabel. Itu tidak tergantung pada unit pengukuran variabel. Misalnya, satu ukuran suatu variabel adalah tahun, sedangkan satu ukuran variabel kedua adalah kilogram. Meski begitu, nilai koefisien ini tidak berubah. Koefisien korelasi antara variabel bersifat simetris. Artinya, nilai koefisien korelasi antara Y dan X atau X dan Y akan tetap sama. Satu metode least square merupakan metode yang sering digunakan untuk menentukan peramalan karena hasil ramalannya dinilai detail dan teliti. Salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Least square adalah metode peramalan yang sering digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. 2. Metode produk moment. Teknik korelasi yang kedua variabelnya berskala interval. Korelasi Rayne-Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Dalam hal ini, korelasi Rayne-Spearman disimbolkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan RHO. Data yang digunakan pada korelasi ini adalah data berskala ordinal. Maka dari itu, sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Nilai korelasi Rayne-Spearman juga sama, yaitu berada di antara minus 1 sampai dengan RHO, kurang lebih bila nilai RHO sama dengan 0. Berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai RHO sama dengan plus 1, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Apabila nilai RHO sama dengan min 1, terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan minus menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Korelasi Kendall. Korelasi Kendall-Taureng sering disebut hanya sebagai korelasi Kendall atau Kendall-Taw, adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi Kendall tidak berasumsi bahwa data mengikuti distribusi tertentu, sehingga cocok untuk data kontinu dan data berperingkat atau ordinal.
Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R² atau dalam kurung R2 pada tabel mode summary. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 dan menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R². Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam penghitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y.